Komisi A DPRD Kota Surabaya gelar rapat dengar pendapat atau hearing terkait pengaduan warga atas dugaan pelanggaran pengelolaan oleh pengurus apartemen Purimas Surabaya. Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krisna dari fraksi Golkar dan beberapa anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Dalam rapat dengar pendapat tersebut Komisi A mengundang Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Camat Gunung Anyar Pemkot Surabaya serta warga dan anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau P3SRS Apartemen Purimas Surabaya. Terima kasih juga kepada pemilik-pemilik apartemen yang sudah mengadukan ke kami. Tentu kami juga akan bertanya lebih detail lagi nanti, kan begitu. Nah, ada lagi masukan dari penghuni Dewan di Komisi A juga di Kota Surabaya dan rekan-rekan sekalian. Prinsipnya kami dari warga itu ingin mengadakan rapat umum luar biasa yang nantinya akan diselenggarakan tanggal 4 Desember. Itu maksud kehadiran kami mohon agar diberikan dukungan dari DPRD. Karena seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi, banyak hal yang memang kami warga ini tidak pernah menerima laporan dari pengurus. Dan banyak hal ditemui secara fisik, kami temukan bahwa pengurusan terkait dengan apartemen ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun yang kami alami sebagai warga, kami terkesan Bu, dihalangi. Kami terkesan Bu, bahwa RULP ini dianggap tidak sah dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mengacu pada anggaran dasar yang tadi belum dicatatkan, itu memungkinkan kami untuk mengadakan rapat umum luar biasa. Karena bagaimanapun juga pengurus ini bisa di-challenge kedudukannya, bisa diuji. Bukan berarti pengurus ini tidak bisa diganti. Tapi maksud kami bukan mengganti. Kalau misalkan dari warga itu menerima pertanggungjawaban pengurus, itu apa kata warga? Lalu apa? Apa yang dikhawatirkan pengurus? Kalau memang apa yang dilaksanakan sudah sebagaimana mestinya. Itu maksud dari kami Bu. Jadi rapat umum luar biasa tanggal 4 Desember itu bukan hanya orang-orang yang ingin mengadakan rapat saja yang diundang, tapi seluruh warga termasuk dalam hal ini adalah pengurus. Jadi kami mohon dan Komisi A DPRD Kota Surabaya dapat mendukung kami sebagai warga yang selama ini kami berusaha untuk persuasif tapi kami tidak menemukan jalan. Kami mohon perlindungannya Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Jadi terkait nanti kita lihat dulu terkait dengan pemanfaatan asetnya nanti itu tercatat di mana maksudnya. Kalau itu memang asetnya pemerintah kota, maka bentuk pemanfaatannya yang minimal berdasarkan Permendagri 19 ya sewa. Kalau itu memang asetnya pemerintah kota. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi teman-teman DPR, KPRC, TKR, bahwa kalau ini sudah terbit totaan ya sudah diukur lah, maksudnya sudah dengan apa itu dinas perhubungan kapasitas penyampung berapa sehingga ya wajib menyediakan atau namanya itu berapa untuk parkir. Itu sudah ada di sini, ada harganya berapa, kan ada benda bersama, tanah bersama, kemudian untuk apa itu parkir bersama sudah jelas di pertelaannya itu. Tapi kalau nanti masih ternyata ada perkembangan mungkin sehingga harus memanfaatkan aset pemerintah Kota Surabaya, maka ya harus ada hukumnya sama pemerintah Kota Surabaya. Dalam hal ini mungkin sewa. Jadi itu yang terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah. Terkait dengan P3SRS berdasarkan di Perda 3 tahun 2005 tentang rumah susun, di ketentuan pasal 8 ayat 1 memang perhimpunan penghuni sebagaimana pasal itu berkewajiban mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni yang memiliki bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Memang kewajiban P3SRS ya seperti itu untuk mengurusi kepentingan penghuni dan pemilik masuk di Perda. Kalau terkait dengan yang saya sampaikan tadi, ya kita lihat di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Kalau semua penghuni dan pemilik itu tidak percaya, apa yang harus dilakukan? Ya, kita membahas ya anggaran dasar dan anggaran tentang perhimpunan pemilik dan
penghuni serta rumah susun. Di sini di ketentuan di pasal 33 akte pendirian serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga D3SRS yang telah disahkan disampaikan kepada instansi teknis yang mengurusi di bidang perumahan untuk dicatatkan. Hanya dicatat saja. Masih. Sudah apa belum ya? Dicatatkan. Ini di teman-teman catat ya. Monggo, itu tadi yang disampaikan bahwa wewenang kami itu melakukan catatan terhadap ketiga SRS, tapi untuk sampai saat ini dari di apartemen 25 belum ada permohonan catatan. Tim auditor independen. Warga saya tanya, sanggup nggak? Ada tim auditor independen sandingan. Nanti biar tahu kalau tim auditornya hasilnya beda, kita akan laporkan ke Dewan Etiknya auditor itu Pak. Siapa yang kemudian kenapa tidak sama? Dan kalau itu disetujui, Bapak harus membuka akses seluas-luasnya agar tim independen dari penghuni nanti bisa memeriksa semuanya. Itu saja Bu, terima kasih. Jadi kalau tadi dibilang ada praktek showtime yang tidak diketahui oleh pengurus, itu menurut saya kok agak sedikit naif ya. Menurut saya, karena begini, kami pernah melakukan peninjauan lapangan terhadap beberapa apartemen di kota Surabaya berkaitan dengan apakah tempat-tempat ibadahnya, yang khususnya yang muslim itu, siapa imamnya, siapa pengelolanya, apakah dipakai gerakan radikal kanan atau bagaimana. Itu memang kami menjumpai di lift-lift itu ada peraturan yang menurut kami itu meminimalisir potensi kamar itu dipakai sewa harian, Pak. Nah, artinya apa? Bahwa saya tidak tahu apakah di situ kemudian tidak ada sanksi yang tegas. Kalau ini berkaitan dengan keterlambatan pembayaran service charge, itu hanya matiin aliran listrik dan lain-lain sebagainya. Sepanjang itu tidak dihuni orang lain, ya tidak akan terusik. Artinya kalau kemudian itu disewakan, baru kemudian penyewa akan teriak kalau aliran listrik dan airnya dimatikan. Nah, berkaitan dengan unit yang dipakai short-time itu kan berarti ada penyewanya, Pak. Nah, saya tanya sekarang, masuk ke sana itu pakai akses atau enggak? Kan pasti pakai akses apartemen, ya kan? Nah, artinya kartu akses itu kan hanya dimiliki oleh penghuni, entah itu penyewa atau pemilik, ya kan? Paling maksimal berapa? 2, paling banyak 3 katakan. 2 kan? Nah, kalau kemudian orang bisa lalu lalang naik liftnya juga kan pakai akses tuh, Pak. Nah, katakanlah ada pria hidung belang mau ke sana. Kalau kemudian si penerima tamunya gonta-ganti, itu kan berarti patut diduga itu sewa harian. Padahal sewa harian itu kan sesuatu yang sangat diharamkan oleh apartemen. Karena apa? Itu akan merugikan banyak pihak. Tidak hanya penghuni yang satu lantai, tetapi yang beda lantai juga privasinya agak sedikit terganggu. Nah, menurut saya itu agak naif. Ya, itu mungkin perlu pembenahan ke depan. Ya, paling tidak untuk meminimalisir potensi yang begitu ya memang pengurus itu harus tidak memperbolehkan itu dipakai sewa harian. Artinya ya setiap perjanjian sewa menyewa antara pemilik dengan pihak lain, ya paling tidak pengurus harus dapat tembusannya sehingga tahu kemana harus cara menagih service charge dan meminimalisir potensi unit itu dipakai buang hajat. Nah, distrust ini pasti sumber persoalan utama ya berkaitan dengan penerimaan uang dan pengelolaannya. Nah, cara paling efektif untuk meminimalisir itu semua ya memang mekanisme pertanggungjawabannya yang dinilai oleh pihak kedua itu ya harus ada 2 auditor, Pak. Harus ada 2 auditor. Nah, sama halnya kayak teman-teman Pemkot mau beli tanah. Teman-teman untuk ikut dalam RULB daripada penghuni supaya di sini ada independensi yang daripada tidak ada yang satu bela sini, yang satu bela sana. Jadi tetap harus ada, karena ini kasusnya sudah masuk anggota dewan di Komisi H, maka kami nanti akan mengirim di sana wilayah Gunung Anyar nih.
Iya. 3 orang ini yang nanti kami kirim untuk dihadirkan pada saat adanya RULB-nya, nanti biar didampingi rekan kami. Ya, didampingi rekan kami yang ada di Komisi A. Pak Arif Fatoni, bersedia nih Pak Arif dibantu. Pak Arif Fatoni, Pak Imam, Pak Josia, yang berkaitan dengan nanti yang akan beliau adalah ketua BPP yang akan mengeluarkan raperda-raperda khususnya yang ada di Kota Surabaya. Jadi itu saya rasa cukup sekian dulu, Pak. Nanti Usai rapat dengar pendapat media, Lensa Parlemen menemui Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya dan warga atau pemilik apartemen Purimas Surabaya menjelaskan. Warga apartemen Purimas meminta pertanggungjawaban kepada pengurus yang selama ini dirasa warga belum jelas, tidak jelas kan gitu. Oleh karena itu warga berinisiatif untuk mengadakan rapat umum luar biasa yang agendanya adalah untuk meminta pertanggungjawaban pengurus. Kehadiran warga di Komisi A DPRD memohon dukungan dari Komisi A DPRD untuk dapat mendukung warga, karena selama ini warga telah melakukan upaya-upaya persuasif meminta kepada pengurus secara langsung, tidak mendapatkan respon yang begitu baik. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Bu Magdalena, bahwa ada pengurusan yang diduga tidak sebagaimana mestinya. Contohnya apa? Banyak hal-hal, misalkan tadi fasilitas dan lain sebagainya tidak terurus dengan baik. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab pengurus tidak dilaksanakan oleh pengurus. Padahal anggaran dasar P3SRS itu tadi mewajibkan kepada pengurus untuk memberikan laporan minimal 6 bulan sekali. Nah itu nggak pernah dilakukan. Yang ketiga tadi pada waktu rapat juga kita ketahui bersama, ternyata pengurus juga tidak mencatatkan anggaran dasar dan anggaran dasar P3RS itu ke dinas tempat. Nah itulah membuktikan bahwa selama ini pengurus tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Ya, disampaikan tadi sudah semuanya Bapak. Jadi artinya terima kasih tentunya kepada Komisi A DPRD Kota Surabaya yang telah melakukan audiensi ini, sehingga kami bisa mendapatkan dukungan untuk melaksanakan rapat umum luar biasa yang memang merupakan kehendak warga karena melihat dan mengalami kehidupan bersama di apartemen Purimas ini yang kami tidak merasa nyaman, dan banyak hal-hal yang kami tidak melihat sebagai hal yang baik, terutama juga tadi disinggung tentang hal-hal yang bertentangan dengan moralitas, dan hal ini sebenarnya juga diketahui oleh pengurus, namun tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang tegas untuk mencegah hal seperti itu. 4 Desember, apabila itu memenuhi quorum, bisa langsung diminta pertanggungjawaban jawab dari pengurus untuk hal-hal yang sudah kami minta kepada pengurus dalam hal laporan keuangan, terutama yang juga sudah dilakukan oleh akuntan publik, karena memang selama 2 tahun 4 bulan diakui oleh pengurus bahwa belum ada laporan keuangan yang siap dilaporkan ke warga. Bu, kalau boleh tahu berapa penghuni Bu di apartemen itu? Kalau kami menghitung sebenarnya untuk unit yang sebenarnya ada penghuninya, artinya ada pemilihan itu 498. Kami menghitung karena di unit itu ada nomor-nomor yang tidak masuk. Itu kan lantainya 16, tapi lantai 4 tidak ada, lantai 14 tidak ada, lantai 13 juga tidak ada. Berarti asli hanya 13 lantai. Kedua, nomor 4, 14, 13, 24, pokoknya semua mengandung 4 itu tidak ada. Sehingga kalau tadi dikatakan 600 itu sebenarnya hitungan kasar, tapi kenyataannya itu kurang lebih 498. Nah, memang betul bahwa data tentang penghuni apartemen Purimas itu kami tidak bisa mendapatkan. Kami minta tuh datanya, berapa orang dan sebagainya. Harapan dari penghuni Bu? Harapannya Pak, kami ingin bahwa setelah RULB akan ada pengurus yang memang betul-betul secara profesional, berintegritas, berkredibilitas, yang melayani warga dan melakukan hal-hal yang seharusnya sesuai dengan anggaran dasar dan akta pendirian kepengurusan P3SRS, sehingga memang tujuan menghuni apartemen Purimas itu untuk kehidupan yang nyaman, sehat, bersih, dan terjaga dengan baik dengan fasilitas yang memadai dan layak. Demikian Bapak.
penghuni yang tadi melaporkan itu minta untuk RULB, nah rapat umum luar biasa yang diadakan penghuni. Nah, untuk supaya bisa terjadi mufakat, musyawarah mufakat, makanya kami merekomendasi 3 anggota dewan kami, yaitu Pak Arif Fatoni, Pak Kusian, dan Pak Imam, untuk mengawal daripada carut marutnya pengelola di Puri Mas Apartemen. Terus kami rekomendasi untuk menyelesaikan di sana, itu kan juga pasti ada laporan, dan kemudian kami juga akan usut lagi amdal lainnya, karena memang di sana ternyata penghuni akan ada kesulitan untuk parkir. Dan di sana disinyalir bahwa menggunakan fasilitas umum punya pemerintah kota. Nah, di situ kami tanya lagi ke pengelola bahwa mereka belum ada surat menyurat pada pemerintah kota. Nah, kita takutkan mereka sudah bangun, sudah ini, akhirnya ribut dengan pemerintah kota. Dan disitulah kami selaku DPRD Kota Surabaya, khususnya Komisi A, menindaklanjuti izin yang dulu terbit itu seperti apa untuk lahan parkir. Perlu diketahui hearing tersebut digelar atas pengaduan warga atau penghuni apartemen Purimas Surabaya terkait kinerja pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau P3SRS. Pengurus P3SRS apartemen Purimas diangkat sejak bulan Juli tahun 2019 sebagaimana yang ditentukan oleh Akte Pendirian P3SRS. Pengurus P3SRS memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian. Alasan-alasan pengaduan warga atau anggota P3SRS apartemen Purimas yang disampaikan melalui surat ke Komisi A DPRD Kota Surabaya salah satunya sebagai berikut. Kondisi bangunan yang retak, tidak terawat baik dan banyak cat bangunan yang mengelupas. Beberapa air kondisioner AC, dan pintu apartemen dan pompa air tidak berfungsi dengan baik. Selama menjabat, pengurus P3SRS juga tidak pernah melaksanakan kewajibannya atas transparansi pengelolaan dan keuangan yang akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Angka 5 Akta Pendirian. Terhadap hal-hal di atas, warga atau penghuni telah melayangkan surat teguran kepada pengurus P3SRS pada tanggal antara 5 sampai 8 November tahun 2021, tetapi hingga sekarang pengurus P3SRS tidak mengindahkan surat teguran tersebut. Pengurus P3SRS juga tidak pernah mengadakan rapat umum tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 Angka 2 JO Pasal 25 Ayat 1 sesuai Akta Pendirian. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.